kalian. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kalian. Berdoa dimulai. Amin, amin. Selesai. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya anak-anak. Dista Natania Witasari. Oke, bagus. Vira Ariandi Dwi Agatha. Oke, hadir. Nelly Rizkia Maulidia Effendi. Hadir. Bagus. Dea Amara Pungki. Hadir. Bagus. Trista Octavia Fernanda Purwika. Hadir. Oke, baik. Oke, anak-anak, jadi semuanya sudah hadir ya pada hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, coba kalian siapkan hati kalian, pikiran kalian, tubuh kalian. Tarik nafas. Buang. Sudah? Sudah. Kalian siapkan dulu peralatan kalian di atas meja ya anak-anak. Ayo. Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, semuanya sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap. Oke. Pada hari ini kita akan membahas buku besar. Nah, sebelum kita mempelajari dan mengenai buku besar ini, coba kalian ingat-ingat pada pertemuan sebelumnya kalian mempelajari mengenai apa? Jurnal umum. Bagus sekali, jurnal umum. Nah, kalian di jurnal umum itu mempelajari tentang apa? Apakah ada yang masih ingat jurnal umum apa? Menjurnal transaksi awal tuh. Bagus sekali, bisa. Wah, hebat. Baik, oke, karena sepertinya kalian sudah mengerti yang mengenai jurnal umum ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan memposting transaksi yang ada di jurnal umum di buku besar. Nah, di buku besar ini tujuan pembelajarannya yaitu satu, siswa mampu menyusun buku besar dari data jurnal umum melalui kegiatan proyek berupa analisis dan pencatatan transaksi ke dalam format buku besar dengan tingkat ketepatan minimal 90%. Siswa mampu mengelompokkan akun dan memposting ke buku besar melalui kerja kelompok dalam proyek penyusunan siklus akuntansi secara sederhana, secara benar dan sistematis sesuai dengan prosedur akuntansi. Oke anak-anak, saya kan sudah menyampaikan nih tujuan pembelajaran kalian. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kalian pasti kan bisa melihat ya, ini secara berkelompok. Nah, jadi saya menggunakan model problem based learning yang akan disusun secara berkelompok. Nanti setelah saya menjelaskan nih semua materinya, saya akan membentuk kalian secara berkelompok. Sebelum kita memulai ke arah yang lebih jauh mengenai buku besar, saya akan mengetes pengertian kalian terlebih dahulu. Kalian itu sebenarnya di rumah itu sudah belajar apa belum? Atau kalian di rumah itu cuma scroll TikTok? Iya, Nah, ya Allah Nelly, baik. Terima kasih kejujurannya Nelly. Bagus. Nah, saya akan mengetes pengetahuan kalian terlebih dahulu. Siapa yang mengerti di sini? Loh, ini siapa yang mengerti mengenai apa itu buku besar? Ayo angkat tangan, ayo semua anak-anak. Ini sudah besar, jadi kalian harus menunjukkan keberanian. Nah, salah satu contohnya itu dengan cara mengangkat tangan. Nah, siapa yang bisa? Apa itu buku besar? Ya bisa, Bu. Bukan begitu, Mbak Dita. Maksudnya itu pengertiannya buku besar, bukan buku besar yang kalian otong-otong itu, tapi dalam akuntansi. Dalam akuntansi. Tempat mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Pintar sekali. 2 jempol untuk Mbak Dita. Tepuk tangan, benar. Sepertinya sudah beberapa dari kalian ini sudah mengerti ya apa itu buku besar. Nah, kalian sudah memiliki awalan. Kalian sudah memiliki awalan yang bagus karena sudah mengerti mengenai pengertiannya buku besar. Benar sekali, buku besar adalah kumpulan dari perkiraan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan dalam perusahaan. Nah, pada pertemuan kali ini
jasa. Nah, dari pengertiannya buku besar ini kumpulan dari perkiraan akun. Nah, maksudnya dari akun-akun ini di sini tuh akunnya apa saja, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Kas, perlengkapan. Tidak menjawab. Tapi kurang tepat, maksudnya seperti itu dalam kan ada 5 jenis akun. Ada yang bisa angkat tangan? Ayo. Depan dan belakang. Ya. Ayo coba diulangi lagi. Benar sekali. Kalian anak-anak bangsa yang membanggakan. Ibu sangat bangga terhadap kalian. Bagus. Aku senang sekali dengan kekompakan kalian. Semangat kalian dalam belajar ini loh. Kalian itu sangat memiliki kita sudah mempelajari mengenai pengertian buku besar dan juga akun-akun yang akan diposting di buku besar. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai perkiraan atau ayo anak-anak ini kalian kelihatannya sudah kehilangan fokusnya ya. Ayo coba diperhatikan semuanya. Oke, kalau gitu saya akan mengetes ini. Kalau tidak diperhatikan ya dari tadi sepertinya. Saya ini menjelaskan ini sangatlah capek loh. Kalian kalau tidak memperhatikan, ayo saya tunjuk satu ya. Ya, Bu. Ya Bu, dia Bu yang kamu Bu. Oh kamu ya, kamu ini ketuanya yang meramaikan ini. Ayo saya tanyakan. Tadi kita membahas apa? Kita membahas mengenai apa? Jadi Bagus. Tapi walaupun seperti itu ya kalian harus bisa menghargai dirinya yang menjelaskan. Ya Bu. Ya. Semua sudah fokus? Coba kalau saya bilang semangat belajar. Semangat. Ayo. Semangat belajar. Semangat. Nah, tepuk tangan. Nah, jadi akun itu adalah suatu formulir atau media yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi yang sejenis dan tempat untuk mencatat apabila terjadi penambahan atau pengurangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari syarat untuk memposting jurnal umum ke buku besar. Saat kalian memposting dari jurnal umum ke buku besar, kalian itu tidak sembarangan ujuk-ujuk kalian menuliskan saldonya di buku besar gitu sesuka kalian. Ternyata ada syaratnya loh. Nah, syaratnya ada ini. Coba siapa yang berani angkat tangan? Ya, Mbak Trisa, coba baca. Ini syaratnya apa saja Mbak Trisa? Syarat untuk membuat buku besar yang pertama yaitu harus ada nama perkiraan. Yang kedua, Bentar, Mbak Dita. Oke. Nah, contohnya itu apa? Apakah tahu? Apakah sudah mempelajarinya tadi malam? belum Bu. Oh, ini kan tadi yang mengangkat tangan Mbak Dita ya. Jadi kita berikan kesempatan Mbak Dita dulu. Ayo Mbak Dita. Ini yang dua. Oh, iya. Yang kedua yaitu harus ada nomor perkiraan. Ya, lalu. Yang ketiga yaitu ada sisi sebelah kiri yaitu debit. Ya, lalu. Yang keempat ada sisi sebelah kanan yaitu kredit. Bagus sekali Mbak Trista. Oke, selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk dari buku besar sendiri. Nah, secara umum nih ada 3 bentuk dari buku besar. Apakah ada yang tahu? Ya, siapa? Bu. Ya, Mbak Vira, apa saja? Ada bentuk tes, kontrol, sama stafel. Oh. Terima kasih ya Mbak Vira sudah menjawab. Nah, Ibu selanjutnya akan menjelaskan satu persatu nih dari jenis bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama yaitu buku besar berbentuk T. Ada yang bisa menebak nggak sih? Itu kan ini bentuknya T. Nah, makanya disebut dengan ya. Ayo, ada yang bisa angkat tangan. Ada Ayo. nomor perkiraan. Lalu di sisi kiri itu ada debit, sisi kanan ada kredit. Nah, kira-kira nih Mbak Vira, yang nama perkiraan ini diisikan dengan apa? Nama akunnya Bu, semuanya kayak kas atau piutang gitu. Betul. Lalu yang nama perkiraan?
nomornya itu 101 gitu Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Mira. Tepuk tangan untuk Mbak Mira. Ini semuanya kehilangan semangatnya lagi. Apakah kita perlu melakukan semangat belajar? Ya Bu. Ya. Semangat. Baik. Nah, ini tuh untuk yang seperti pemula gitu ya, seperti siswa kalian ini tuh hanya untuk mencocokkan apakah sudah benar itu saldonya ini bisa digunakan berbentuk T. Lalu yang selanjutnya yaitu buku besar berbentuk 2 kolom. Ini itu lebih kolomnya lebih banyak daripada dengan buku besar berbentuk T. Nah, yang paling umum nih di perusahaan itu menggunakan yang berbentuk 4 kolom yang berisikan elemen-elemen seperti ini, yaitu nama perkiraan, tanggal, keterangan. Nah, ref, ini diisikan dengan apa? Coba kalian pikirkan secara mendalam, kalian resapi dengan saya. Ini ref ini diisi dengan apa? Itu Bu, di angkanya nanti itu diambil dari kayak misalkan dia diambil dari jurnal umum, maka bisa diisikan JU di situ Bu. Menjawab? Bagus sekali jawabannya. Nah, selanjutnya ini adalah pedoman dalam membuat buku besar. Seperti yang Ibu katakan tadi, ketika kita memposting data transaksi yang ada di jurnal umum, kita tidak boleh sembarangan sesuka hati untuk mempostingnya di buku besar. Ini dia adalah pedomannya. Nah, pedoman ini terkait mengenai transaksi saldo normal dari akunnya. Misal penjualan ini saldo normalnya apa sih? Ada yang tahu? Kredit Bu. Nah, maka ketika ada terjadi penjualan bertambah, maka akan dicatat di buku besar sebelah kredit. Betul sekali. Oke, sekarang kita bersama-sama ya untuk mengeja, untuk bersama-sama. Ketika Ibu menyebutkan aktiva, kalau bertambah di mana? Kalian bersama-sama di debit. Lalu berkurang di mana? Di kredit. Gitu ya. Ayo bersama-sama. Aktiva bertambah di mana? Debit. Kurang? Kredit. Lalu yang utang kalau bertambah di mana? Kredit. Kalau berkurang di debit. Nah, sekarang kalian simpulkan ya. Ini kalau berarti akun yang bertambah di sebelah debit itu akun apa saja? Aktiva. Iya. Oh ya, pintar sekali semua. Bagus Bu. Baik anak-anak, apakah dari penjelasan Bu Guru yang singkat tadi sudah dimengerti? Sudah. Saatnya diskusi. Oke, setelah Ibu tadi menjelaskan sedikit saja tentang materinya, sekarang waktu kalian belajar sendiri secara mendalam dengan cara berkelompok. Baik, Ibu bagi saja ya kelompoknya. Ini Trista, Indra, Nelly, ini kelompok 1. Dea, Dista, Tira, ini kelompok 2. Kalian akan memecahkan masalah berikut. Yang pertama adalah Yudi adalah seorang pengusaha travel. Perusahaan Yudi bergerak di bidang jasa. Yudi memiliki karyawan di sisi accounting yang bernama Lalisa Manoban. Nah, di samping ini adalah jurnal umum yang sudah selesai dikerjakan Lisa. Baik, saya berikan kalian kesempatan untuk memperhatikan serta menganalisis. Kalau sudah cukup waktunya, kalian bilang sudah Bu, begitu ya? Bu. Sudah Nana? Sudah Bu. Baik. Lalu jurnal umum yang telah dibuat Lisa sudah tepat. Lalu Yudi memerintahkan Lisa untuk mempostingnya di buku besar. Nah, setelah Lisa mengerjakan posting, Lisa menyerahkan hasil pekerjaannya kepada bos Yudi. Nah, namun setelah diperiksa ternyata ada kesalahan-kesalahan seperti 1. Penempatan mutasi debit kredit yang tidak tepat. 2. Perhitungan saldo yang masih salah dan ada tanggal yang kurang tepat. Nah, bantulah Lisa untuk memeriksa buku besar yang telah dibuat dan memastinya ke buku besar dengan benar. Berikut ini Ibu berikan kertas kerjanya ya. Kelompok 1.
Dan kelompok 2. Terima kasih, Bu. Nah, ini kita memecahkan masalah ini dengan tujuan agar kalian secara mendalam itu bisa memposting buku dari jurnal umum ke buku besar secara paham, secara benar. Ya, baik. Nah, kalian harus bekerja secara kelompok dengan anggota kelompok kalian sendiri-sendiri. Kalian tidak boleh tidak berkontribusi. Kalian harus secara rata membagi pembagian untuk mengerjakan di problem yang saya berikan. Untuk waktunya mungkin 15 menit sudah cukup ya. Cukup. Ya. Nah, lalu setelah kalian selesai untuk mengerjakan masalahnya, kalian secara individu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Baik. Ada yang kesulitan, kalian bisa memberitahu ibu ya. Iya, Bu. Ya, silahkan mengerjakan dengan waktu 15 menit. Siap. Ya, jangan lupa ya, setelah mengerjakan hasilnya dipresentasikan. Ya, Bu. Oh. Ayo, Trista, kamu kok tidak berkontribusi ke kelompok kamu ya? Saya mengerjakan, Bu. Ini, Bu. Saya Iya. mengerjakan ini. Ya, ya. Dan nomor 1. Oh iya. Trista, Indra, Nelly, apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Ada, Bu. Oh, enggak. Ayo ini kelompok 2. Jaya, Dista, Tira. Ini saya lihat dari tadi kok sudah mengerjakan ya. Kerjakan, Bu. Ini apa? Udah ada jawabannya. Ini saya sudah selesai semua. Oh iya, bagus. Good. Ayo. Good conference. Good. Kalian sudah 15 menit. Nah, sudah habis ya. Ayo, silahkan kalian memilih siapa anggota yang mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, ini kelompok 1. Ini kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Ayo, kelompok 1. Ayo, berdasarkan presentasi dari berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1 untuk setiap akun nih yang dilihat dari buku besar itu satunya benar berapa saja? Diskusi kami dari kelompok 1, akun-akun yang pencatatannya benar ada kas, piutang usaha, peralatan kantor, perlengkapan kantor, utang usaha, modal judi, priv, pendapatan travel dan beban gaji. Nah, kamu nih dari berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, kamu mengalami kesulitan apa, Tisa? Oh, tadi dari di kelompok saya mengalami kesulitan tahap kedua, yaitu ternyata kita perlu memasukkan tanggal ke kolom tanggal. Ya, bagus. Hasilnya dikumpulkan di depan ya, Trista. Lalu boleh duduk. Beri tepukan untuk anggota Trista dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Kira. 2, siapa yang jadi perwakilan dulu? Halo, kelompok 2. Kenapa ini tidak ada yang mau ya? Ayo, kelompok 2. Ayo. Oh, 2 ya. Belum sih. Tadi penguatan. Tidak apa-apa. Saya tidak akan menyalahkan jika salah, ya. Ayo, kelompok 2. Kok tidak ada yang maju? Tidak apa-apa. Jawaban kalian itu kan masih belajar, jadi tidak apa-apa kalau salah. Kita semua di sini bersama-sama untuk belajar. Ayo, kelompok 2. Siapa yang jadi perwakilan? Dea. Baik, ayo silakan. Ayo, ditepukan dulu untuk Dea. Nah, berdasarkan hasil diskusi kamu dengan kelompok itu, kamu menemukan kesalahan apa? Nah, kesalahan pada tanggal transaksi, Bu. Satu seharusnya salah. Nah, kami mendapatkan kesalahan pada tanggal transaksi 1, Bu. Ya. Seharusnya dimasukkan di buku besar akun kas. Oh, baik, benar sekali. Ternyata benar dapat dia. Ayo Dea. Terima kasih Dea. Nah, dia ini menemukan kesulitan apa ketika berdiskusi di kelompok? Lah, Bu. Bagus sekali kelompok 2, tepuk tangan. Baik.
ini kita materinya sudah sampai di sini. Kalian juga sudah melakukan diskusi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Nah, setelah siapa yang bisa, yang berani menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ayo anak-anak, siapa? Angkat tangan. Tunjukkan keberanian kalian, semangat kalian yang berkorban. Ayo. Saya Bu. Ya, apa? Jadi buku besar ini yaitu meliputi jenis-jenis buku besar diakon, 2 kolom, 4 kolom. Ya, benar sekali. Lalu ada yang bisa menambahkan? Ya Bu. Ya. Nah, akun-akun yang ada di T itu ada aset, utang, modal, beban, pendapatan. Terus format paling umum digunakan di perusahaan adalah keempat kolom. Baik, ya, benar sekali. Beri tepukan untuk kita semua. Sudah selesai pada pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak. Untuk minggu depan, jadi kita akan melanjutkan materi mengenai neraca saldo. Nah, itu sesuai dengan siklus akuntansi. Dalam buku besar, kalian akan mengerjakan neraca saldo. Kalian bisa mempelajarinya di rumah dulu ya. Baik, Bu. Untuk tugasnya kalian bisa sebentar ya Nana, Ibu lihatkan di paket. Nah, untuk mengevaluasi lagi, untuk mendalam, agar kalian semakin paham akan materi yang kita bahas hari ini, Ibu Guru berikan tugas buku paket untuk accounting Keso halaman 203 sampai 226. Kalian bisa mengerjakan sebaik mungkin dan minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Baik Bu. Ya, Ayo Bu. ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Iya. Baik anak-anak, setelah Ibu dan kalian bersama-sama mempelajari buku besar hari ini, Ibu simpulkan bahwa kalian itu sudah memahami, walaupun agak sedikit kurang, tapi kalian sudah memahami dengan baik. Kalian juga sudah aktif. Terima kasih juga untuk yang aktif semuanya, Mbak Trista, Mas Indra, Mbak Nelly, Mbak Vira, Mbak Dista, Mbak Dea yang sudah aktif hari ini. Dan bagi siswa yang belum aktif, kalian bisa mencobanya lagi untuk pertemuan berikutnya. Jangan pernah malu-malu. Oke, baik. Sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sehari-hari di jalan ya anak.